Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2B dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai peternak ayam pedaging dengan sistem kandang bertingkat. Mata kuliah ilmu peternakan dengan dosen pengampu dokter hewan Kade Suwardana MKes. Next slide. Kelompok kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Laksmi Devi Permata dengan NIM akhir 047, Putri Utami dengan NIM akhir 048, Idewa Ayudya Pratnya Pramita dengan NIM akhir 049, Gusti Putu Arni Safitri dengan NIM akhir 050, Alvin Limanto dengan NIM akhir 051, Ima Debra Amantika dengan NIM akhir 052, Anissa Astuti Lestari dengan NIM akhir 053, Citra Dewi Wulandari dengan NIM akhir 054, dan Christine Ratu Azalia Kero dengan NIM akhir 055. Selanjutnya. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai materi yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Alvin Limanto dengan NIM akhir 051 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang ayam pedaging. Ayam pedaging adalah ayam ras yang dikembangbiakan untuk tujuan komersil tertentu seperti produksi daging. Ayam ras dibagi menjadi dua jenis, yaitu ayam petelur dan ayam pedaging. Ayam pedaging merupakan salah satu jenis ternak unggas sebagai sumber protein hewani yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam pedaging mempunyai laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Next slide. Ini adalah jenis ayam pedaging yang pertama. Jenis ayam pedaging yang pertama adalah jenis Cornish Cross. Memiliki waktu panen sekitar 6-8 minggu, bobot panennya biasanya jantan 5,5 kg, betina 3,6 kg. Ayam jenis ini juga biasa kita kenal dengan istilah ayam ras ataupun ayam broiler. Varian ayam ini biasanya berwarna putih dan memiliki daging yang putih pula. Pada bagian dada, paha, dan kakinya gemuk berisi, namun kebutuhan pakan mereka cukup banyak. Karena kebutuhan pakan mereka yang cukup banyak tersebut sejalan dengan pertumbuhan mereka yang cukup cepat dibandingkan jenis ayam ras lainnya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah ayam Jersey Giant. Ayam Jersey Giant adalah salah satu ras ayam broiler yang memiliki warna bulu, biasanya warnanya hitam, putih, ataupun biru. Ayam ini umumnya berasal dari Amerika Serikat dan memiliki pertumbuhan yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan ayam broiler. Akan tetapi kualitas dagingnya cukup baik dan ayam ini dapat mencapai bobot tubuh sekitar 6,5 kg. Itu sebabnya ayam jenis ini masih dikembangbiakan sampai hari ini. Selanjutnya. Ras yang kedua adalah Orpington. Orpington adalah salah satu ayam pedaging yang memiliki tekstur daging yang lembut dan memiliki pertumbuhan yang lambat. Dikarenakan tekstur daging tersebut yang menyebabkan ayam ini tetap diternakan sampai hari ini. Ayam ini dapat dipanen di usia 18-24 minggu dengan bobot panen biasanya sekitar 3,5 kg sampai 4,5 kg. Ayam ini memiliki ciri khas tubuh yang berbentuk sintal. Next slide. Berikutnya adalah ayam bris. Ayam bris biasanya dapat dipanen pada usia 16-24 minggu. Dengan bobot panen berkisar antara 2,3 kg sampai 3 kg. Selanjutnya. Selanjutnya adalah ayam Freedom Rangers. Ayam jenis ini termasuk jenis ayam duiguna karena dapat dimanfaatkan dagingnya dan ia dapat pula dimanfaatkan sebagai ayam petelur. Selain ayam ini mudah dipelihara, ayam ini tuh biasanya dapat dipanen di usia 9-11 minggu dengan bobot tubuh sekitar 2,7 kg. Next slide. Ini adalah contoh terakhir yang kami berikan dari beberapa ayam pedaging yang biasa dimanfaatkan dan ini adalah ayam Brown Leghorn. Ayam ini adalah jenis ayam duiguna yang biasanya dapat dipanen ketika usianya mencapai 16-21 minggu dengan berat badan rata-rata 2,7 kg. Selanjutnya.
Biasanya pada peternakan ayam, peternak memiliki kendala ataupun masalah, terutama pada beberapa penyakit di bawah ini. Biasanya ayam pedaging, maksud saya biasanya peternak ayam pedaging dapat mengalami kerugian jika ayam-ayam mereka terkena 7 penyakit yang umum di idap ini. Yang pertama adalah kokidiosis. Penyakit ini memiliki gejala tinjanya berdarah, kemudian jauh lebih encer daripada biasanya, kemudian nafsu makannya berkurang, bulunya sedikit kusam, dan kerap kali menunjukkan respon tubuh yang menggigil seolah-olah kedinginan. Penyakit yang kedua adalah tetelo atau NCD atau Newcastle disease. Biasanya penyakit ini menunjukkan gejala yaitu ayam sulit bernafas, batuk-batuk, kemudian bersin, timbul suara seperti ngorok, kemudian matanya mengantuk, tubuhnya lesu, sayapnya terkulai, dan kadang pula tinjanya encer dan berwarna sedikit kehijauan. Lebih spesifik, penyakit tetelo dapat menunjukkan gejala yang disebut dengan torticollis. Torticollis adalah gejala ayam yang menunjukkan gerakan tubuh dengan kepala memutar-mutar tidak menentu dan seringkali dapat berakhir dengan kelumpuhan. Penyakit yang ketiga yang kerap kali menyerang pada ayam ras, khususnya pedaging, adalah gumboro atau infectious bursal disease. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh virus golongan reovirus dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Biasanya dapat ditunjukkan dengan gejala berkurangnya nafsu makan, ayam suka bergerak dengan tidak teratur, kemudian peradangan di sekitar dubur, diare, dan dengan ciri tubuh yang kerap kali bergetar. Yang keempat adalah penyakit chronic respiratory disease. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yaitu Mycoplasma gallisepticum. Penyakit ini biasa dapat ditunjukkan dengan gejala seolah ataupun seperti ayam tersebut sedang mengorok. Gejala-gejalanya antara lain sering bersin, sering keluar lendir melalui hidung, dan terdengar suara mengorok saat pulorum. Penyakit pulorum adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Salmonella pulorum. Nah, penyakit ini biasa ditunjukkan dengan feses yang mengandung kapur ataupun seperti terdapat kandungan serbuk kapur di dalam kotorannya. Biasanya setelah seekor ayam terinfeksi oleh Salmonella pulorum, ayam tersebut dapat mengalami kematian setelah 4 hari terinfeksi. Yang keenam ada penyakit namanya pulmonary hypertension syndrome atau PHS. Penyakit ini juga biasa disebut dengan ascites. Nah, penyakit ini tuh biasanya disebabkan oleh gagalnya ventrikular kanan dan meningkatnya tekanan yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan hidrostatis intravaskuler. Akibatnya pembuluh darah, maksudnya akibatnya transfluid pun akan keluar dari pembuluh darah dan mengakibatkan terakumulasi di dalam rongga abdominal ayam tersebut. Penyakit yang seringkali terjadi pada ayam pedaging yang terakhir adalah bubble foot. Nah, penyakit ini itu biasa terjadi pada organ kaki si ayam. Penyakit ini semula itu disebabkan oleh infeksi pada kaki yang kemudian dapat berbahaya dan dapat berujung kematian dan dapat menginfeksi ayam terutama pada saat ia masih berusia 25 sampai 40. Selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Laksmi Devi dengan NIM akhir 047 akan menjelaskan mengenai sistem kandang bertingkat. Sistem kandang bertingkat adalah kandang yang didesain untuk membentuk tingkatan dan kandang ini digunakan karena efisiensi terhadap penggunaan lahan dan dapat meningkatkan populasi ayam walaupun dengan lahan yang terbatas. Nah, kandang ini dapat didesain dengan sistem terbuka, open house, atau sistem tertutup, closed house. Sistem open house ini adalah sistem yang mengandalkan kondisi alam untuk kebutuhan kandang. Sementara sistem tertutup adalah sistem kandang dengan iklim mikro yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam kandang. Nah, untuk memelihara ayam dengan sistem kandang bertingkat ini perlu memperhatikan beberapa hal, seperti ketinggian kandang minimal 2 meter agar sirkulasi udara tetap optimal dan mempermudah pelaksanaan aktivitas kandang. Lebar kandang tidak lebih dari 7 meter. Berbeda dengan kandang panggung,
Kalau kandang bertingkat ini, dia lantai keduanya harus ditutup dengan rapat agar feses ayam tidak jatuh ke bawah. Diperlukannya blower untuk membantu sirkulasi udara. Dibangun di atas permukaan tanah yang benar-benar kering dengan sirkulasi udara yang bebas. Tinggi bagian sisi dinding kandang berukuran 2,75 sampai 3,5 meter. Dilengkapi dengan tirai dari plastik yang dapat membantu naik turunnya untuk membantu kontrol temperatur udara. Next. Nah, kemudian ini ada gambar dari kandang bertingkat tertutup. Next. Dan ini merupakan kandang bertingkat terbuka. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Dewi Yudia dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perbandingan sistem kandang bertingkat dengan sistem kandang satu lantai. Bisa di next. Sistem kandang bertingkat. Kebutuhan pasar akan daging ayam terus meningkat, namun produksi ayam semakin menurun. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah semakin berkurangnya ketersediaan lahan yang dapat digunakan sebagai kandang. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat kandang bertingkat untuk ayam tersebut. Desain kandang bertingkat memungkinkan populasi ayam pedaging menjadi 2 atau 3 kali lipat sesuai dengan jumlah lantai kandang tersebut. Bisa di next. Kelebihan menggunakan sistem kandang bertingkat yaitu yang pertama, efisien biaya. Pembangunan kandang bertingkat ini dapat menurunkan jumlah investasi yang diperlukan, yaitu luas lahan yang diperlukan. Lalu biaya listrik yang digunakan lebih sedikit karena jumlah energi yang diperlukan sedikit. Lalu yang kedua, dapat menampung ayam lebih banyak. Dan yang ketiga, lantai kandang selalu bersih karena kotorannya jatuh ke tempat penampungan. Nah, melalui data yang diperoleh, yang telah dianalisis oleh Muhammad Umam DKK pada tahun 2015, kekurangan menggunakan sistem kandang bertingkat ini yaitu yang pertama, terhadap konsumsi pakan. Kandang bertingkat cenderung lebih tinggi dibandingkan kandang satu lantai karena jumlah ayam yang banyak pada kandang tersebut. Yang kedua yaitu terhadap bobot panen, kandang bertingkat cenderung lebih rendah dibandingkan kandang satu lantai karena pemberian pakan yang tidak seragam atau sama seperti pada kandang satu lantai. Yang ketiga yaitu terhadap delesi. Nah, delesi ini yaitu tingkat angka kematian atau tingkat produktif yang tidak produktif. Nah, terhadap delesi ini, kandang bertingkat cenderung lebih tinggi dibandingkan kandang satu lantai karena dipengaruhi oleh lingkungan dan suhu udara. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, pada musim kemarau, ayam yang berada di lantai atas cenderung lebih stres karena lebih terpapar panas sinar matahari. Bisa di next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Putri Utami dengan NIM akhir 048 menjelaskan mengenai sistem kandang satu lantai. Kandang satu lantai ini banyak dijumpai di Indonesia. Kandang jenis ini biasanya ditemukan di daerah dengan cuaca panas. Kandang jenis ini banyak ditemukan karena pembuatannya yang relatif murah dibandingkan dengan kandang bertingkat. Meski begitu, kandang dengan sistem ini memberikan hasil produksi yang lebih baik. Next. Kelebihan menggunakan sistem kandang sebelumnya. Kelebihan menggunakan sistem kandang satu lantai, yang pertama adalah konsumsi pakan lebih rendah karena populasi ayam yang tidak sebanyak kandang bertingkat. Pada depresi, kandang satu lantai lebih rendah. Yang ketiga, bobot panen ayam pada kandang satu lantai lebih tinggi karena pakan yang terpenuhi dengan baik. Yang keempat, pembuatan kandang yang relatif murah dibandingkan kandang bertingkat. Kekurangan
adalah yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk lahan terbilang banyak. Yang kedua, sulit memenuhi kebutuhan pasar dikarenakan kandang satu lantai memiliki keterbatasan dalam memproduksi ayam pedaging. Yang ketiga, ayam mudah terkena penyakit karena biasanya lantai pada sistem ini hanya ditutupi oleh sekam atau litter. Yang keempat, biaya perawatan lebih banyak karena kesehatan ayam harus dapat terkontrol. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gusti Putu Arnisa Fitri dengan NIM akhir 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan sistem kandang bertingkat dari segi ekonomi dan kesehatan. Next. Kelebihan sistem kandang bertingkat dari segi ekonomi. Yang pertama, biaya pembuatan kandang lebih murah. Maksud dari murah yaitu bahan-bahan yang digunakan mudah didapat dengan harga yang murah seperti bambu. Sehingga dalam pembuatan kandang tetap memperhatikan kualitas bahan di samping harga beli. Karena kandang menjadi bagian dari manajemen ternak unggas yang sangat penting, sehingga harus memberikan kenyamanan dan mampu melindungi ternak. Yang kedua, karena kandang bertingkat didesain secara bertingkat, sehingga lahan yang digunakan lebih sedikit. Ini menjadi kelebihan dari kandang bertingkat, mengingat dari segi lahan peternak yang mungkin kurang memadai. Yang ketiga, dengan sistem kandang bertingkat, mampu mengurangi biaya energi listrik, karena kebutuhan pada sistem kandang bertingkat ini lebih sedikit. Yang keempat, sistem ini menggunakan liter, yang dimana mudah didapat dan harganya lebih murah, apalagi bila peternakan ayam pedaging ini berada di kawasan yang berada di kawasan pertanian. Liter ini adalah sekam padi yang berfungsi untuk membatasi kontak langsung kaki anak ayam dengan lantai kandang yang suhunya relatif dingin, membantu penyerapan air dari feses maupun tumpahan air minum sehingga lantai kandang tidak lembab, serta dapat membantu menjaga panas dari brooder pada masa brooding sehingga menghangatkan anak ayam. Yang kelima, tingkat penerimaan per ekor dan per kilogram rata-rata peternak ayam lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena perbedaan tempat yang mempengaruhi harga faktor-faktor produksi. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya kekurangan dari segi ekonomi dan kesehatan. Selanjutnya. Baik, di sini saya Adi Brahmantika dengan NIM akhir 052 akan menjelaskan mengenai kekurangan sistem kandang bertingkat dari segi kesehatan. Secara umum, terdapat dua kekurangan sistem kandang bertingkat dari segi kesehatan yang akan menjadi alasan bagi kekurangan-kekurangan lainnya. Yang pertama, kelembaban kandang yang tinggi pada bagian bawah. Hal ini terjadi utamanya pada saat musim hujan. Kondisi ayam yang terkurung karena dinding atas ditutupi oleh lantai kandang bagian atas dan dinding samping bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar seringkali menyebabkan meningkatnya kelembaban kandang bagian bawah. Pada kandang terbuka, situasi seperti ini biasanya dapat diatasi dengan memberikan bantuan kipas, yaitu untuk memperlancar sirkulasi udara dan memperhatikan kondisi sekam karena sekam tidak boleh ada yang basah. Sedangkan pada kandang tertutup, situasi seperti ini sebenarnya dapat diatasi dengan adanya blower untuk menyerap udara agar sirkulasi udara lebih lancar. Dan yang kedua, alasan yang kedua, yaitu suhu yang sulit dikendalikan pada kandang bagian atas. Kondisi overheat seringkali terjadi karena disebabkan oleh bagian atas yang langsung terpapar oleh atap kandang, khususnya pada kandang dengan atap asbes, karena asbes akan menyerap panas. Pada kandang terbuka, kondisi ini dapat diatasi dengan menyiram bagian atap kandang atau penambahan kipas, sedangkan pada kandang tertutup dapat diatasi dengan adanya cooling pad. Selain itu, kondisi overcooling juga sering terjadi pada kandang bagian atas karena disebabkan oleh lokasi yang lebih tinggi sehingga perputaran udara lebih cepat. Kondisi ini tentu berbahaya bagi perkembangan DOC, baik pada kandang terbuka ataupun tertutup. Nah, permasalahan ini biasanya dapat diatasi dengan pemberian pemanas agar dapat menstabilkan suhu. Next slide. Nah, dari dua penyebab dasar di atas tadi, terdapat beberapa akibat yang dihasilkan. Yang pertama, ayam akan lebih rentan terkena penyakit. Hal ini berkaitan dengan kelembaban kandang yang tinggi. Mengingat kondisi sirkulasi udara yang tidak lancar pada kandang bagian bawah dan bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar, membuat ayam akan rentan terkena penyakit.
Nah, penyakit yang biasa terkena di kandang bagian bawah itu seperti influenza, stres, dan juga tetelo. Dan yang kedua, tingkat stres ayam yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan suhu overheat yang pada kandang bagian atas. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa paparan langsung atap kandang membuat kondisi overheat terjadi pada kandang bagian atas. Sehingga bagi ayam yang sudah cukup besar akan mudah mengalami stres. Sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi daging yang dihasilkan oleh ayam tersebut. Nah, ciri-ciri dari ayam stres itu dapat dilihat dari ayam yang terlihat gelisah dalam kandang, ayam sering membentangkan sayap, ayam lebih banyak minum air untuk menurunkan suhu tubuhnya, lalu ada nafsu ayam yang menurun, dan juga bertambahnya kecepatan respirasi dari ayam. Selanjutnya, slide sebelumnya, mohon maaf. Nah, yang ketiga itu tidak maksimalnya perkembangan DOC. Seperti yang kita ketahui bahwa DO chicken ataupun DOC harus mendapat tindakan khusus. Hal ini bertujuan agar perkembangan sel dalam tubuhnya baik, sehingga dapat bertumbuh dengan maksimal. Dalam hal ini, suhu seringkali menjadi permasalahan utama yang dialami oleh peternak dalam menangani DOC untuk sistem kandang bertingkat, khususnya kondisi overcooling yang sangat berbahaya terhadap DOC. Permasalahan ini biasanya ditangani dengan pemberian bantuan pemanas. Namun, suhu yang tidak stabil pada kandang bagian atas membuat tidak maksimalnya perkembangan dari DOC itu sendiri. Next, slide selanjutnya. Nah, yang keempat ini tidak meratanya perkembangan ayam. Nah, bagian atas biasanya memiliki perkembangan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan lantai bawah seringkali lebih mudah terganggu karena bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar. Nah, tidak meratanya perkembangan ayam ini disebabkan oleh kondisi kandang yang sulit untuk disamakan, mengingat kondisi lingkungannya. Hal ini tentu akan merugikan dari segi peternak, karena hasil yang didapatkan tidak maksimal. Nah, dalam hal ini akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kekurangan dari segi ekonomi. Yang pertama adalah konsumsi pakannya itu lebih tinggi. Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam pedaging selama pemeliharaan hingga panen. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Muhammad Hairul Umam pada tahun 2015, itu mendapatkan bahwa penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara pada sistem lantai kandang panggung dan bertingkat, rata-rata konsumsi pakan pada kandang panggung sebesar 3,33 kg per ekor, sedangkan pada kandang bertingkat adalah sebesar 3,40 kg per ekor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa konsumsi pakan pada kandang bertingkat cenderung lebih tinggi 0,07 kg per ekor daripada konsumsi pada kandang panggung. Nah, menurut Insani, bahwa satu perkandangan itu perlu diperhitungkan tingkat kenyamanannya. Apabila ayam pedaging itu mendapatkan kenyamanan yang cukup, maka ayam pedagingnya secara optimal. Nah, salah satu rasa kenyamanan itu adalah jenis lantai kandang yang dipergunakan. Jadi, mengapa konsumsi pakannya lebih tinggi? Karena kenyamanan yang didapatkan oleh ayam pedaging pada kandang yang bertingkat itu kurang, sehingga produksi dagingnya berkurang dan para peternak tentu akan menambah jumlah konsumsi untuk memenuhi standar berat badan untuk penjualannya nanti. Yang kedua adalah bobot panen dan PBB atau pertambahan bobot tubuhnya itu lebih rendah. Nah, bobot panen adalah bobot akhir atau bobot final ayam pedaging yang didapatkan selama masa pemeliharaan hingga panen. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Umam bahwa rataan bobot panen pada kandang panggung sebesar 1,93 kg per ekor, sedangkan pada kandang bertingkat 1,80 kg per ekor. Bobot panen pada kandang panggung itu lebih besar 0,13 kg per ekor dibandingkan kandang bertingkat. Hal ini berarti bahwa bobot panen pada kandang panggung itu lebih bagus daripada kandang bertingkat. Perkandangan merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi bobot panen pada ayam pedaging. Ayam akan berproduksi secara optimal apabila berada pada zona nyaman atau comfort zone-nya. Selanjutnya adalah PBB. PBB adalah pertambahan bobot tubuh. Berdasarkan hasil penelitian Umam pada tahun 2015, PBB pada kandang panggung pada ayam yang memiliki kandang panggung itu sebesar 1,89 kg per ekor. Sedangkan pada kandang bertingkat adalah sebesar 1,76 kg per ekor.
Hal ini berhubungan dengan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh ternak yang akhirnya hasil proses tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan produksinya. Menurut Wijayanti pada tahun 2019, menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan itu dipengaruhi salah satunya oleh manajemen pemeliharaan. Seperti pemilihan lantai kandang yang bertingkat, itu sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, yaitu PBB-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah PCR-nya itu lebih tinggi. PCR adalah Feed Conversion Ratio, yaitu perbandingan antara konsumsi pakan dengan produksi bobot akhir. Nah, menurut Rao et al. Pada tahun 2002, ia menyatakan bahwa konsumsi pakan yang tinggi dan produksi yang rendah merupakan penyebab utama dari tingginya nilai PCR pada ayam pedaging. Ini dipengaruhi oleh sistem lantai kandang yang berbeda. Selanjutnya adalah yang keempat, depresinya itu lebih tinggi. Depresi merupakan tingkat kematian dan kaling dalam pemeliharaan selama 1 kali produksi yang biasanya dihitung dalam persentase. Menurut Kusnadi pada tahun 2006 itu menyatakan bahwa pada kandang bertingkat, sirkulasi udara yang kurang lancar mengakibatkan kurangnya suplai O2 ke dalam kandang dan pembuangan NH3, H2S, dan CO2. Jadi tidak lancar. Hal ini menyebabkan temperatur di dalam kandang menjadi lebih tinggi. Selain adanya kontak langsung ternak dengan liter, hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko terserangnya penyakit dan kematian pada ternak. Nah, mengapa depresi ini berkaitan dengan ekonomi? Karena ini berkaitan dengan jumlah penjualan yang bisa dijual oleh peternak. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Citra dengan NIM akhir 054 akan menjawab pertanyaan pada kuliah minggu. Pertanyaan pertama yaitu apakah bobot atau pertumbuhan dari ayam broiler dipengaruhi oleh pakan? Next. Jawabannya adalah iya. Yang mempengaruhi bobot ayam broiler tidak hanya pakan saja, tapi kualitas pakan, jenis kelamin, lama pemeliharaan, dan aktivitas dapat mempengaruhi bobot pertumbuhan ayam broiler. Pakan yang baik harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah seimbang. Pakan merupakan faktor yang sangat penting dan sensitif terhadap pertumbuhan ayam, karena ayam broiler mampu mengubah pakan menjadi daging dalam waktu yang singkat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Christine dengan NIM akhir 055. Pertanyaan nomor 2, yaitu apakah ayam pedaging boleh disuntik hormon GH dan apakah ayam yang sudah disuntik boleh jadi indukan? Next. Jawabannya adalah tidak. Alasannya, karena akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Menurut Dekan FKM UI, konsumsi ayam yang disuntik hormon dapat mempengaruhi hormon anak laki-laki yang masih dalam masa pertumbuhan. Berikut efek samping dari memakan daging ayam suntik hormon. Yang pertama, ada mempercepat pubertas pada anak perempuan. Yang kedua, meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Dan yang ketiga, meningkatkan risiko kanker prostat pada laki-laki. Selanjutnya, menurut Dr. Hewan Denny Lukman, MSI, selaku ahli kesehatan masyarakat veteriner IPB, ayam broiler tidak pernah diberi hormon. Ayam ini cepat tumbuh karena pola budidaya yang baik dan pemberian pakan yang diatur. Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Hewan Samsyul Ma'arif, MSI, selaku Direktur Kesmafet Kementerian Pertanian. Menurut beliau, pemerintah telah menerapkan sertifikasi terhadap produk-produk hewan yang beredar di pasaran untuk menjamin keamanan dari sisi kesehatan dan ketentraman batin konsumen dari sisi kehalalan. Untuk negara Indonesia sendiri, pelanggaran penggunaan hormon bagi hewan konsumsi, termasuk pada ayam broiler ini, telah secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dalam Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan 20 tentang sertifikasi nomor kontrol veteriner unit usaha produk hewan. Nomor kontrol veteriner ini adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higienis dan sanitasi. Selanjutnya, selain itu, penggunaan hormon GH sendiri akan merugikan peternak dari segi ekonomi karena harganya yang mahal. Para peternak Indonesia menggunakan vaksin dan antibiotik
yang mana penggunaan vaksin dan antibiotik ini tujuannya untuk mengurangi kemungkinan serangan penyakit tertentu. Dalam hal ini, peternak dapat menekan biaya karena melakukan vaksin atau pencegahan yang lebih murah dan mudah daripada mengobati penyakit. Penggunaan antibiotik sendiri biasanya dicampur pada pakan ternak dan lama pemakaiannya paling lama 7 hari. Tujuan penggunaan antibiotik dengan dosis yang tepat dapat memperbaiki efisiensi penggunaan pakan pada broiler dan menekan bakteri patogen di dalam saluran pencernaan, serta diharapkan tidak menimbulkan residu dan resistensi pada broiler. Penggunaan vaksin dan antibiotik sendiri juga diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Permentan PK.305/5/2017 tentang klasifikasi obat hewan khususnya pada pasal 16 dan 17. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.